Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ini pertemuan keempat ya, pengajian kitab Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain, yang di malam ini kita akan membahas tentang metode Plato dan Aristotle dalam menulis ini ya, dalam menulis. Sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah untuk Abi Nasr Al-Farabi, pengarang kitab yang kita baca. Juga karena Al-Farabi membahas soal Plato dan Aristotle, juga Fatihah untuk Plato dan Aristotle dan seluruh filsuf dan para logikawan. Fatihah juga untuk pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Fatihah untuk orang tua kita masing-masing, kerabat kita, dzurriyyah kita, wadawil huquqi alaina. La'allallah ayyaghfira dzunubana wa yarhamna wa yuhdina ila sawa'is sabil. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi biulumihi biddaraini amin. Silakan Mas Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika aidon tabayyunu madhhabihima fi tadwinil ulumi wa ta'lifil kutubi. Wa dzalika anna aflatuna kana yamna'u fi qadimil ayyami an tadwinil ulumi wa ida'i butunil kutubi duna suduri az-zakiyati wal uquli al-mardiyati. Falamma khasyiya ala nafsihi al-ghaflata wan nisyana wa dhihaba ma yastanbituhu wa ta'assara wuqufihi alaihi Wuqufahu. wa ta'assara wuqufahu Ta'asara wuqufuhu alaihi ya. wa ta'assara wuqufuhu alaihi haitsu istaghzara ilmuhu wa hikmatuhu wa tabsutu fiha wa tabassato fiha fakhtaro ar-rumuza wal ilghaza qasdan minhu litadwini ulumihi wa hikmatihi ala sabilil ladzi la yattali'u alaihi ilal mustahiquna laha wal mustaujibuna lil ihatati biha talaban wa bahthan wa tangkiron wa ijtihadan. Wa amma Aristoteles fakana madhabuhu al-idoha wa tadwina wa tartiba wa tabligho wal kashfa wal bayana wastifa'a kulli ma yajidu ilaihi as-sabilu min dhalik. Oke, cukup. Wa min dzalika aidon, dan dari itu pula ini terkait dengan yang lalu. Tabayunu madhabihima, pertentangan, perbedaan aliran Plato dan Aristotle fi tadwinil ulum, dalam penulisan atau kodifikasi ilmu-ilmu, wa ta'lifil kutub, dan penulisan buku-buku. Salah satu hal yang dinyatakan berbeda di antara Plato dan Aristotle adalah metode mereka dalam menulis. Ini hal yang maklum bidzarurah mungkin bagi para filsuf ya. Ya, sesuatu yang dikenal baik oleh para pengkaji filsafat adalah gaya menulis Plato dengan gaya menulis Aristotle itu berbeda. Nah, ini dijelaskan. Wadzalika, perbedaannya itu seperti apa? An Aflatun, Plato, kana yamna'u fi qadimil ayam an tadwinil ulum wa idai butunil kutubi. Plato menolak
di permulaan ya, di awal-awalnya Plato itu menolak antadwinil ulum, untuk mengkodifikasi ilmu-ilmu, wa ida ibutunil kutub. Ida itu artinya wada ya. Butun itu kan perut ya. Maksudnya apa? Mengarang buku ya. Meletakkan buku artinya mengarang buku. Awalnya Plato itu tidak mau menulis. Ngomong aja. Kan? Sama dengan Socrates itu nggak menulis. Banyak tokoh-tokoh klasik itu tidak menulis. Pythagoras itu juga nggak menulis. Yang menulis murid-muridnya. Ya. Kemudian disebut sebagai aliran Pythagoras. Hermes, Nabi Idris, itu juga walau alam itu. Ada tulisannya atau tidak ya. Sepertinya ada kalau itu. Tapi memang sebagian para pemikir klasik itu tidak menulis. Ya. Siddhartha itu menulis atau tidak, walau alam itu. Ya. Nabi Muhammad juga nggak menulis kan, ditulis beliau ya. Al-Quran saya itu kan ditulis, hadis juga sebetulnya. Memang ada kecenderungan tidak menulis. Nah, duna sudur az-zakiyah wal ukul armadhiyah. Tidak mau menulis tanpa hati yang bersih dan tanpa akal yang diridhoi. Artinya beliau itu harus menunggu hatinya benar-benar bersih, hati dan pikirannya damai, baru mau menulis. Padahal yang namanya filsuf itu kapan damainya? Nggak ada. Ini kalau Plato sebagai filsuf ya, kalau dia sebagai sufi mungkin ada damainya. Tapi seorang filsuf itu kan nggak ada damainya sebenarnya, Mas. Ya. Damai dalam artian nggak ada masalah. Karena orang yang bergelut dengan filsafat itu harus punya masalah, Mas. Dulu saya waktu kuliah S2 itu ditanya sama dosen saya, permasalahanmu seminggu ini apa? Gitu. Jangan jawab, saya nggak punya duit, sehari keplak gitu. Bukan, kesalahan saya misalnya, saya diputusin pacar, nggak boleh. Artinya, dalam seminggu ini kamu mikirin apa? Gitu, memang harus ada masalah. Ini Mas Dayat tuh harus tanya, persoalanmu dalam seminggu ini apa? Iya. jamur nggak nunggu gitu kan. Iya. Nah tapi kemudian itu misalnya tadi persoalan jamur, kemudian misalnya gitu kan, sampai hal ini yang dimaksudkan persoalan filosofis maksudnya. Apa yang artinya memang justru ini saya bicara tentang diri saya pribadi. Kalau nggak ada masalah itu malah galau, Mas. Aneh kan ya. Jadi kalau nggak ada hal yang mau ditulis, dipikirkan itu malah galau gitu. Kok tak damai gitu, itu bahaya malah gitu. Jadi harus ada yang dipikirkan. Caranya ya kemudian baca, ketemu dengan orang, denger, kadang kemudian nonton TV, misalnya gitu kan, nyari masalah memang. Nyari masalah. Nah tadi. Nah, Plato aslinya tidak mau nulis dan dia menunggu adanya hati yang damai dan pikiran yang tenang, dan itu mustahil itu kalau dia filsuf ya. Nah, falamma khosya, ketika Plato itu khawatir ala nafsihi terkait dengan dirinya, al-ghaflah wan nisyan, takut dia itu lupa ya. Al-ghaflah wa dhihaba ma yastambituhu, dan hilang sesuatu yang sudah disimpulkan. Udah memikirkan, udah sampai ke kesimpulan, dia takut ini lupa ya. Fahtaro ar-rumuza, wa ta'assara wuqufuhu alaihi, dan sulit baginya untuk memahami sesuatu yang tadi yang hilang ya. Khawatir dia nanti kesulitan memahami lagi sesuatu yang sudah disimpulkan. Haitsu istaghzaro ilmuhu wa hikmatuhu. Sementara ilmunya itu istaghzaro, bertambah banyak. Ilmu dan filsafatnya itu tambah banyak, wa tabassata fiha, dan dia itu meluas. Ilmunya semakin banyak dan semakin luas, dia khawatir sesuatu yang sudah sampai disimpulkan di pikirannya itu hilang. Karena orang kan punya batas ya di pikirannya. Nah, maka apa? Fakhtaro ar-rumuza wal ilghas. Maka dia akhirnya menulis. Nah, metode yang dipilihnya apa? Fakhtaro, dia memilih ar-rumuz wal ilghas. Rumus dan ilghas itu intinya rumus dan ilghas itu simbolik. Ya.
dia menggunakan istilah-istilah simbolik. Contohnya misalnya apa? Dia menggunakan ilustrasi manusia goa. Tempo hari saya sudah pernah bahas di pengajian ini, ya, tentang manusia, beberapa orang berada di dalam goa, kemudian mereka melihat ke arah tembok, karena ada api di balik di balik goa itu selalu ada bayangan-bayangan. Nah, ini orang-orangnya ini selalu melihatnya tembok. Jadi dia melihat bayangan, misalnya ada bayangan binatang, orang, apa gitu ya. Dia menyangkanya itu adalah kebenaran gitu. Jadi semua itu warnanya, bayangan itu warnanya apa? Abu-abu ya. Kayak gitu kan. Dia melihatnya ke situ. Nah, kemudian salah satu di antara orang yang berada di goa itu akhirnya bisa keluar dari goa dan melihat bahwa oh, sebenarnya ini tadi ada binatang-binatang yang real gitu kan. Oh, ini ada kambing, ada ayam dan seterusnya, itu warnanya macam-macam semacam itu. Nah, kemudian orang yang keluar goa itu masuk lagi ke dalam goa, ngasih tahu ke teman-temannya tadi, ini namanya ayam. Ayam itu warnanya misalnya hitam sama apa sih? Kalau ayam jago itu? Ya oke lah, ada yang merah atau apalah ya. Intinya berwarna gitu kan. Nah, teman-temannya yang ada di goa marah mereka. Oh, kamu ini ada-ada aja. Semua ini binatang ini semua warnanya abu-abu, gampangnya gitu. Akhirnya orang yang masuk goa dan yang tadi sempat keluar goa tadi dibunuh. Karena dianggap dia mengatakan sesuatu yang mengada-ada, tidak sesuai dengan apa yang selama ini Plato menceritakan itu simbol kan? Simbol tentang Sokrates sebenarnya, ya kan? Sokrates itu mencapai ke hakikat yang sesungguhnya, ya kan? Ketika dia bicara tentang hakikat, tentang berbagai hal, misalnya keberanian itu apa? Apa itu kebahagiaan? Nah itu kan? Apakah kebahagiaan itu mempunyai pangkat yang tinggi, misalnya gitu? Apa itu seorang dinyatakan berani dan seterusnya? Sampai orang-orang Yunani saat itu, terutama anak muda, itu ngeh bahwa mereka selama ini tuh tidak memikirkan sesuatu yang selama ini berada di dalam kehidupan mereka. Ketika ketika Sokrates itu mengungkapkan tentang kebahagiaan itu begini dan seterusnya, itu dia dimusuhi, akhirnya dibunuh juga. Nah itu sebenarnya ini Plato tidak mau menulis. Ketika dia mau menulis, dia menggunakan simbol-simbol. Contohnya simbol yang tadi, ya. Qasdan minhu, secara sengaja Plato melakukan itu. Litadwini ulumihi wa hikmatihi. Dia sengaja membuat simbol-simbol, rumus-rumus dalam menulis ilmu dan filsafatnya. Alas sabili ladzi la yatla'u alaihi illa al-mustahiquna laha. Supaya tidak ada yang bisa memahami ilmu dan filsafat Plato kecuali orang yang berhak untuk memahaminya, mengetahuinya. Wal mustaujibuna lil itahatoti biha. Hanya orang yang wajib untuk menguasainya, ya. Tolaban, baik dengan cara penelitian, bahsan, pengkajian, watangkiron, sama itu penelitian juga, wajtihadan atau berpikir secara independen. Ya. Plato sengaja menulis filsafatnya dalam bentuk hal-hal yang simbolik, ya. Supaya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membacanya dan memahaminya. Lagi pula tadi, gurunya mati ketika dia mengungkap. Jadi ini ada unsur-unsur asbabul wurudnya kayak gitu, asbabun nuzulnya gitu. Gurunya itu terlalu bukan vokal ya. Terlalu fair-fairan lah mengatakan tentang kebenaran dan mengkritik masyarakat saat itu. Dan hasilnya malah dibunuh. Nah, kemudian Plato memilih metode ilghaz dan juga rumus simbolik, ya, supaya hanya orang-orang tertentu saja yang memang berhak untuk mengetahuinya, yang mau mempelajarinya,
yang bisa mengetahuinya itu. Di sisi lain, wa amma Aristoteles ya, fakana madhabuhu al-idhoha. Aliran atau metode menulisnya itu cenderung al-idhoh, penjelasan. Wa tadwin, dia menulis dari awal memang Aristotle itu menulis, rajin menulis dia. Aristotle memang muridnya Plato, tapi dia berbeda dari Plato, dari gurunya. Plato itu aslinya nggak suka menulis, sementara Aristotle itu rajin menulis. Wa tartib, menulisnya itu sistematis. Kalau orang simbolis kan agak kacau ya, bisa kemana-mana. Kayak puisi saja. Jadi menulisnya itu pakainya dialog. Kan kalau kalian membaca buku-bukunya Plato itu kan bentuknya dialog. Dialog itu bisa kemana-mana itu. Kan orang ngomong kemana-mana itu. Wa tabligh, eksplanatif. Maksudnya ya berusaha agar orang mudah untuk memahaminya ya. Wal kasyaf, penyingkapan. Wal bayan, sama tadi, penjelasan. Wastifa'a kulli ma yajidu ilaihi as-sabila min dalika, dan berusaha memberikan segala yang ditemukan itu haknya. Artinya dia berusaha menjelaskan segala yang ada sebagaimana adanya. Maksudnya semacam itu. Sementara Plato itu menulisnya secara simbolik, ya, Aristotle menulisnya secara eksplanatif ya. Jadi ini kalau mau di ini metode ini yang perbedaan ya, perbedaan metode ya. Plato, ini Aristotle. Ini Plato itu cenderungnya simbolis ya, simbolis. Ini cenderung eksplanatif ya. Sementara simbolis itu kan ambigu ya, tidak jelas. Multitafsir. Iya. Ini jelas. Clear gitu. Ya. Aristotle itu memang penulis ya. Penulis dari dasarnya. Ini tidak. Ini pembicara sebenarnya. Aslinya pembicara, aslinya. Dia gurunya, dia punya sekolah namanya Akademia. Sekolah pertama di Yunani saat itu. Akademia itu mulai dihancurkan itu setelah Kristen berkuasa di Romawi. Aristoteles juga nanti membuat sekolah juga, Lyceum. Oke, ini nah, kesimpulannya lanjut. Mana tadi? Wahada nisabilani ala dhahiril amri mutabayinani. Ghairu annal bakhitha an ulumi Aristoteles wad darisa li kutubihi wal muwadhdhaba alaiha la yakhfa alaihi madhhabuhu fi wujuhil ighlaq. Madhhabahu benar. Madhhabahu Pak ya? Iya. La yakhfa alaihi madhhabahu fi wujuhil ighlaqi wa ta'miyati wa taqidi ma'a ma yadhharuhu. Oh iya benar, madhhabuhu benar tadi. Ya lanjut. Ya. Ma'a ma yadhharuhu min qasdil bayani wal idahi. Min dzalika ma yujadu fi aqwilihi min hadfil muqaddimati ad-daruriyah min kathirin minal qiyasat at-tabi'iyyah wal ilahiyah wal khalqiyah allati awradaha mimma dalla ala mawadhi'iha al-mufassiruna laha. Wa min dzalika hadafa kathirun minan nataiji wa hadafa al-wahida min kulli zawjaini wal iktisara alal wahidi minhuma. Udah cukup. Nanti ini contoh-contoh saja. Okay. Wahadani sabilani, dua metode ini ya, simbolis dan eksplanatif ya. Ala dhahiril amri mutabayinani. Secara dhahir beda ya kan. Yang satu jelas, yang satu ambigu, yang satu simbolis, yang satu eksplanatif. Beda dong secara dhahir. Ghairu annal
an ulumi Aristoteles, hanya saja orang yang mengkaji ilmu-ilmu Aristoteles ya, wadaris likutubihi, orang yang mengkaji buku-bukunya Aristotle, wal muadzib alaiha, orang yang menekuninya, la yahfa alaihi, tidak tersembunyi baginya, madhabuhu fi wujuhil ikhlaq wa ta'miyah wa ta'kid. Orang yang mempelajari buku-bukunya Aristoteles tidak akan tidak tahu, maksudnya gitu. Pasti akan tahu bahwa di dalam tulisan Aristoteles ini ada apa? Wujuh al-ikhlaq, upaya dia untuk menutupi sesuatu. Artinya tidak 100% jelas, ada hal-hal yang ditutupi, ada yang dikasih layer-layer gitu. Ya, yang multitafsir. Wa ta'miyah. Ta'miyah itu saya tadinya generalisasi, tapi ternyata kamuflase. Dia ada unsur tadi ditutupi juga. Wa ta'kid, ada kompleksitas, dibikin agak rumit semacam itu. Artinya bagi orang yang membaca buku Aristoteles, ternyata dia ada rumitnya juga tuh. Nih ya, ini ada yang rumitnya. Ya. Ma'ama yudhiruhu min qasdil bayan, ma'ama adharohu ya. Ma'ama yadharohu min qasdil bayani wal ihdha. Beserta hal-hal yang rumit, kompleks tadi itu bersamaan dengan upaya Aristoteles untuk menjelaskan pemikirannya. Aristoteles memang berusaha untuk eksplanatif, tapi ternyata bukunya itu ada hal-hal yang sifatnya kamuflase, ada yang rumit dan seterusnya. Ya. Mindalika, contohnya ini ya, ma yujadu fi aqawilihi, hal yang terdapat di dalam pernyataan Aristoteles. Min hadfil muqaddimati ad-daruriyati min kathirin minal qiyasat at-tabi'iyah wal ilahiyah wal khuluqiyah allati awradaha. Contohnya yang terdapat di dalam pernyataan atau tulisan Aristoteles. Ya. Min hadfil muqaddimah. Aristoteles itu kerumitannya salah satunya apa? Dia kadang menghapus premis. Ya, muqaddimah ini nih bahasa filsafat apa, bahasa logika. Kan kalau di logika itu ada premis mayor, terus apa? Premis minor dan simpulan kan? Simpulan. Contoh yang paling umumnya misalnya apa? Semua manusia mati. Sokrates adalah manusia, jadi Sokrates akan mati, gitu kan? Sokrates akan mati. Nah, ini premis mayor, premis minor, kesimpulan. Tapi ini menurut catatan Al-Farabi, Aristoteles itu kadang menghapus premis. Ya. Al-Daruriyah, padahal premis itu niscaya ada, seharusnya ada. Min kathirin minal qiyasat, di dalam silogisme. Qiyasat di sini ini tadi ya. Suatu pernyataan yang terdiri dari premis mayor, premis minor, kesimpulan disebut juga sebagai silogisme kalau bahasa filsafat. Ini kias. Dalam kias itu harus ada premisnya dong. Premis itu adalah pernyataan yang dari pernyataan itu kita bisa mengambil kesimpulan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan kalau tidak ada dasar. Jadi premis adalah dasar di mana kita mengambil kesimpulan. Ya. Nah, kerap kali Aristoteles dalam penelitiannya Al-Farabi itu, Aristoteles itu menghilangkan premis. Ya. Di banyak buku dia, di dalam silogisme dia, di at-tabi'iyah, fisika, wal ilahiyah, metafisika, wal khuluqiyah, etika, allati awrodah, yang disampaikan oleh Aristoteles. Ya. Artinya buku-buku filsafat Aristoteles itu kerap menyembunyikan premis-premisnya. Baik buku itu mengenai fisika
metafisika maupun terkait dengan etika. Ya. Mimma dalla ala mawadhi'iha al-mufassiruna laha. Yang mana para penafsir buku-buku Aristoteles lah yang akan memberitahu posisinya, premisnya itu ada di mana. Ini diumpetin gitu kan. Baru nanti mufassirnya ngasih tahu. Oh, ini maksud premisnya ini. Premisnya itu. Kesimpulannya ke sini karena ada premis yang dihapus. Padahal tadi kan secara Aristoteles adalah peletak dasar logika. Logika Aristotelian itu mengharuskan silogisme itu terdiri dari premis-premis sebelum sampai kesimpulan. Tapi Aristoteles itu kerap menghapus premis. Artinya apa? Rumit juga dia, ya kan? Karena perlu ada penafsir, ya kan? Ini harus ada mufassir. Kalau harus ada penafsir kan berarti nggak jelas-jelas amat. Kalau dia nggak jelas-jelas amat, sama dong dengan Plato. Itu maksudnya yang dikatakan. Wal iktisar alal maaf. Wa min dzalika hadfu katsirin minan nataij. Dia juga kadang menghapus, menghilangkan kesimpulan. Tidak sekedar menghapus premis. Kesimpulan kadang dihapus. Jadi dasar-dasarnya doang. Kesimpulannya nggak tahu di kemana gitu. Kan? Mikir sendiri. Mikir sendiri loh, sebenarnya apa gitu kan kadang. Jadi, nah, ini saya menjawab biar sama dengan yang atas, maka bukan hadfa. Wahadful wahid min kulli zaujain. Ketika ada dua pilihan pasangan, ada dua pasangan, kadang dihapus salah satunya. Hadfu wahid min zaujain. Wal iktisar alal wahid minhuma. Ketika ada dua hal, misalnya A dan B, dia kadang salah satunya dihapus dan hanya membahas B-nya doang. Nanti ada contohnya di sini. Mithlu qawlihi, saya lanjut aja. Mithlu qawlihi fi risalatihi lal Iskandar. Contohnya pernyataan Aristoteles di dalam suratnya yang ditujukan kepada Alexander the Great. Dzulqarnain kalau bahasa orang Islam, bahasanya Al-Qur'an. Fi siyasatil muduni al-juz'iyah, terkait dengan politik kota-kota partikular, maksudnya politik negara-negara bagian, maksudnya gitu kan. Alexander the Great itu kan mempunyai imperium, ya kan? Punya imperium besar, kan ada negara-negara kecil, misalnya Alexandria itu kan ada di Mesir misalnya, kemudian baik di Romawinya sendiri, bahkan sampai ke India kan, sampai ke Persia. Nah itu Aristoteles itu kan gurunya Alexander the Great. Dzulqarnain yang ada di surat Al-Kahfi itu kan Alexander the Great. Itu adalah muridnya Aristoteles. Cuman di Al-Quran nggak nyebut itu ya, Aristoteles itu siapa ya. Kalau di buku Al-Jili itu Insan Kamil itu disebutkan Aristoteles itu versi Al-Jili itu bertemu dengan Nabi Khidir, ya kan gitu. Dia bisa pinter gitu karena ketemu dengan Khidir. Walam bisawab lah. Nah, kalau yang secara historis Aristoteles adalah muridnya Alexander the Great. Ya. Nah, man athara ihtibarul adli, orang yang mengutamakan ihtiyarul adli, mengutamakan untuk memilih keadilan, fit ta'awunil madani, dalam kegiatan aktivitas saling menolong di dalam yang beradab ya, maksudnya dalam bermasyarakat ya. Faholikun, maka fajadirun, maka selayaknya ayyumayyizahu mudabbirul Madinah, pengatur negara atau dalam hal ini penguasa seyogyanya menentukan bagi orang itu fil uqubah, terkait dengan
punishment itu apa bahasa Indonesianya? Sanksi. Ya. Ini menurut Al-Farabi ini kalimat tersebut itu ada yang mahdhuf. Ya, tadi ada dua pasangan yang dihapus. Wa tamamu hadzal qauli, pernyataan itu sempurnanya adalah hakada seperti ini. Man athara ihtiyarul adli alal juri. Nah, tadi kan. Orang yang memilih, orang yang mengutamakan untuk memilih keadilan dari, memilih kan harus ada dua kan, alal juri daripada ketidakadilan. Faholikun, maka seugyanya ayumayizahu mudabbirul Madinah, maka seugyanya penguasa itu memilihkan bagi dia fil ukubah wa thawab. Udah ada ukubah kan, lawannya sanksi apa? Penghargaan, kan gitu. Jadi Aristotle itu menghapus kata jur, ya, ketidakadilan, dan juga kata thawab, reward, ya, reward. Hanya menyebut punishment. Nah, tadi. Nah, ini yang tahu siapa? Ya tadi mufassiruhu, ya kan, menghapus itu. Ini bukan muqaddimah kalau ini, artinya menghapus kata, ya, menghapus kata yang itu seharusnya natijah. Ada apa? Natijah. Tawabnya natijah. Enggak, bukan natijah itu kalau tadi enggak dikasih contoh ini contoh yang lain ini, ya. Contoh yang lain di sini sesuatu yang seharusnya ada tapi tidak ada, macam itu kan. Ya, itu artinya enigmatik juga kan. Ini enigma, ya. Tahu istilah enigma nggak? Enigma itu nggak jelas, ya kan? Karena harus ada yang menjelaskan. Mufassir itu kayak misalnya itu loh, ayat yang kemudian di surat oleh Al-Jalalain yang kemudian ditafsirkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzul mulk biyadikal khair, ya kan, ada biyadikal khair, ya kan. Kalau di Jalalain itu ditambah itu biyadikal khair wasyarr, ya kan, itu. Tulijul, ya kan, ada biyadikal khair kan di ayat itu kan. Nah, itu sama juga. Bagi Jalalain ini seharusnya ditambah ini biyadikal khair wasyarr. Tapi itu hanya di mufassir, yang tahu mufassir, sama tadi. Ada enigmatik. Oke, lanjut. Yakni maksud dari kalimat tadi, innaman atharul adla, orang yang pun ayyuthaba, maka seyukianya dia diberikan penghargaan. Kama annaman atharul jur, sebagaimana orang yang lebih mengutamakan memilih ketidakadilan, kezaliman, faholikun ayyu akoba, maka dia seyogyanya dihukum, semacam itu. Tadi kan, ini tafsirnya, ya, dari pernyataan tadi yang tidak lengkap tadi. Nah, Omindalika, contoh yang lain, ya, terkait dengan ambiguitas Aristotle sebagaimana Plato, ya. Dzikruhu limuqaddimatai qiyasimma, Aristotle menyebutkan dua premis bagi suatu silogisme. Wa itba'uhuma nati jata qiyasin akhor. Tapi kemudian Aristotle mengikuti kesimpulan yang lain, ya. Dia menyebutkan dua premis, tapi dua premis itu kesimpulannya bukan dari situ. Dia ngambil kesimpulan yang lain, ya. Wa dzikruhu li muqaddimatai qiyasin wa itba'uhu natijatan lawazimitil kal muqaddimah. Dia menyebutkan dua premis bagi suatu silogisme, tapi dia mengikuti kesimpulan yang lazim bagi premis-premis itu. Artinya tidak lurus. Seharusnya kan gini, seperti yang saya contohkan tadi, semua manusia akan mati.
Sokrates adalah manusia, jadi Sokrates akan mati. Sebenarnya gitu kan. Itu kan lurus. Ini premisnya itu, tapi kesimpulannya ke lain lagi. Itu kan tidak konsisten secara logika, ya kan? Artinya perlu ditafsirkan ulang, enigma juga di situ. Ya. Mithlu ma fa'alau fi kitabil Qiyas. Contohnya yang dilakukan oleh Aristotle di buku Qiyas. Qiyas itu prior analitik, analisis pertama, ya. Ingda dzikri ajza'il jawahir annaha jawahirun. Ketika dia menyebutkan bagian-bagian dari substansi, bahwa bagian-bagian itu merupakan substansi. Mindalika, contoh yang lain ya, isba'uhu al-qaul, ya. Dia bertele-tele menjelaskan fi ta'didi juz'iyati syai' al-wadih. Menjelaskan secara bertele-tele jumlah bagian-bagian dari sesuatu yang jelas. Liyaro min nafsihi al-bala wal juhda fil istifa. Demi dia menunjukkan di dirinya telah melakukan kesempurnaan dan kesungguhan dalam memenuhi hak penjelasan tentang sesuatu itu. Tuma tajawazahu anil ghamid. Kemudian Aristotle melampauinya ketika berjumpa dengan hal-hal yang ambigu. Min hoiri isba'in fil qaul. Tanpa bertele-tele menjelaskannya. Wala taufiyatihi fil khat, dan dia tidak memperbanyak menulisnya. Aristotle kadang semacam itu juga. Dia bertele-tele menjelaskan sesuatu, tapi kemudian dia skip gitu aja. Tidak usah menjelaskannya. Didiamkan begitu saja. Nah itu kan juga, ini tadi jelas tapi kemudian kok tidak. Nah itu sama juga. Artinya dia tidak selalu eksplanatif. Ya. Ada unsur-unsur yang tidak jelas juga di dalam tulisan Aristotle. Wa min dalika, dan selain daripada itu ya, selain itu artinya contoh lain di mana Aristotle juga tidak selalu eksplanatif. An-nudum wa tartib wa rasm. An-nudum itu sistem, tartib itu susunan, wa rasm ilustrasi. Alladzi fi kutubihi al-ilmiyah, yang terdapat di buku-buku ilmiah Aristotle. Haitsu tudonnu inna dzalika tobaun lahu, di mana hal itu disangka sudah menetap. La yumkinu atahawul anhu, tidak mungkin ada perubahan di dalam rumusan itu. Faidatu umila, apabila sistematika ilustrasi itu dipikirkan lebih lanjut, direnungkan. Faidatu umila rosailuhu, apabila risalahnya direnungkan lebih lanjut, wujida kalamuhu fiha mansa'an wa ma'duman ala rusumin wa tartibin mukhalifatin lima fitil kal kutub. Maka akan wujida kalamu, akan ditemukan kata-katanya itu mansya' wa ma'dum, ya. Hal-hal yang tersistemati ala rusumin dalam suatu ilustrasi, wa tartibatin dalam suatu tertib yang sistematis, mukhalifatin lima fitil kal kutub, yang bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Aristotle tadi. Kadang-kata Aristotle itu membuat semacam ilustrasi, tapi ilustrasinya itu menurut Al-Farabi itu bertentangan, berbeda dengan apa yang ditulisnya. Artinya ini juga, ini menurut saya menarik nih. Al-Farabi itu mengkritik Aristotle, bener nggak? Mestinya mengkritik loh, ya kan? Kadang dia tidak mengungkapkan premis tuh, kadang dia tidak mengungkapkan kesimpulan, kadang dia menghapus kata-kata, kadang ini dalam hal ini ilustrasi yang dibuat oleh Aristotle itu tidak sesuai dengan catatannya. Ini kritik sebenarnya, ya. Wa takfina risalatuhu al-ma'rufa wa tartib al-ulum wa ikhraju fi ta'lifati al-kamil al-mustaqsata. Cukup bagi kita sebagai contoh itu risalatu al-ma'rufah wa tartibuhu al-ulum wa ikhrajuhu fi ta'lifati al-kamilah.
risalatuhu al-ma'rufa ila Aflatun. Iya, tulisan dia yang terkenal ya kepada Plato ya, dan juga sistematika ilmunya dan apa yang dia ungkapkan secara sempurna. Fa innahu yasrohu, Aristotle menjelaskan fi hadhihi risalah ila Aflatun, di risalahnya suratnya kepada Plato, wa yaqul, Aristotle mengatakan, inni dawantu hadhil uluma, saya menulis ilmu ilmi wal hikama dan filsafat ini al madmunata biha, yang terjamin ya, faqad rotabatuha tartiban, saya mensistematisasikan ilmu dan filsafat tersebut, la yahlusu ilaiha illa ahluha, tidak ada orang yang bisa mengurainya kecuali orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu dan filsafat itu. Wa abartu anha, dan aku mengungkapkan ilmu dan filsafat tersebut bi ibaratin, dengan ungkapan la yuhitu biha illa banuha, tidak ada yang bisa menguasainya kecuali anak-anaknya, maksudnya pengkajinya. Aristotle menulis kepada Plato bahwa dia menulis buku-bukunya itu sedemikian rupa hingga hanya orang-orang yang berhak saja yang bisa memahaminya. Sama nggak dengan tadi pernyataan Plato? Sama kan? Sama, Plato juga mengatakan gitu kan. Dia sengaja membuat simbol supaya hanya orang yang berhak saja yang bisa memahaminya. Faqad doharo, maka jelas, mimma wasofnahu, hal yang telah kami jelaskan di awal tadi. Innalladzi sabaqa ilal auham minat tabayuni fil maslakaini fi amrin yastamilu alaihi hukmani dohironi mutakhalifani yajma'uha maksudun wahid. Sesungguhnya prasangka yang sudah tersebut di awal tadi, minat tabayuni fil maslakaini, terkait dengan pertentangan metode Plato dan Aristotle ya, yasmulu alaihi hukmani dohironi mutakhalifani, itu mencakup dua filsafat yang secara dohir bertentangan, yajma'uha maksudun wahid, perbedaan itu disatukan oleh maksud yang sama. Kutipan terakhir Al-Farabi terkait dengan pernyataan Aristotle tadi menunjukkan bahwa Aristotle dan Plato secara dohir memang berbeda, tapi maksudnya satu, yaitu menulis sesuatu tidak 100% gamblang, tapi ada hal-hal yang dibuat complicated agar hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memahaminya. Contoh bahwa tulisan Aristotle itu tidak 100% jelas, ya buku metafisikanya. Ya. Al-Farabi itu, Ibnu Sina, kemarin sudah saya sebutkan. Ibnu Sina itu membaca buku metafisika Aristotle itu berkali-kali. Sampai nyaris hafal. Ada itu di autobiografinya Ibnu Sina. Beliau baru bisa memahami metafisika Aristotle setelah membaca bukunya Al-Farabi yang menafsirkan maksud dari Aristotle. Artinya apa? Aristotle nggak jelas-jelas amat begitu. Kalau Aristotle tidak terlalu jelas juga, sama dong dengan Plato. Gitu. Yang ingin disampaikan semacam ini. Ini poin utamanya tadi. Memang dia berusaha mencari titik temu dalam perbedaan Aristotle dan Plato. Tapi di sisi lain, dan ini yang menurut saya menarik, Al-Farabi itu mengkritik Aristotle. Ya kan? Artinya, pernyataan yang mengatakan bahwa filsuf Islam seperti Al-Farabi itu kan hanya mengomentari Aristotle saja. Pengarapan filsafat Islam dinyatakan oleh sebagian orang itu hanya pengarapan filsafat Yunani. Tapi
pernyataan tadi yang kita baca itu menunjukkan bahwa persangkaan itu keliru. Persangkaan bahwa filsafat Islam hanya Arabisasi filsafat Yunani itu keliru. Karena buktinya seperti tadi, ternyata Al-Farabi juga melakukan kritik terhadap Aristotle. Dan itu menurut hemat saya menarik. Oke, cukup itu aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.